materi tentang statistik keuangan. Materinya sebagai berikut. Teneng. Materi pertama yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu tentunya yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk mempelajari guna memperoleh informasi untuk dijadikan sebuah kesimpulan atau untuk menarik sebuah kesimpulan. Pengaplikasiannya seperti misal kita ingin meneliti kedai warung bakso Aci. Apa sih yang membuat kedai tersebut digemari banyak pelanggan? Untuk variabel penelitian memiliki beberapa macam, yaitu satu, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi yang lainnya. Yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk contohnya, bisa kita lihat variabel yang termasuk variabel dependen adalah keputusan pembelian, karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh yang tadi ada harga, lokasi, promosi, kualitas, pelayanan. Untuk variabel independen yaitu yang meliputi tadi itu 5 tadi yang termasuk harga, lokasi itu. Materi yang kedua yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mempermudah dalam pembacaan sebuah data. Distribusi frekuensi dalam statistika terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif meliputi means, median, modus, standar deviasi, dan varians. Untuk distribusi frekuensi ini saya akan memberikan contoh seperti mean. Statistika terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif terdiri dari means, median, modus, standar deviasi, dan varians. Untuk mencari nilai means, maka kita harus mempergunakan data seperti ini. Ini nilainya, ini frekuensi, dan XI. XI ini adalah nilai tengah dari yang ini. F kali XI 1 kali 25,5, 1 kali 35,5, dan seterusnya. Untuk XI min XS. XS adalah rataan sementara atau yang data frekuensinya paling banyak. Data frekuensinya yang paling banyak di sini ada di ini. Jadi 55,5 dikurangi, jadi 25,5 dikurangi 55,5, hasilnya min 30. Seperti ini juga 35,5 dikurangi 55,5, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu frekuensi kali hasilnya ini. Frekuensinya di sini 1 dikali min 30, hasilnya masih tetap sama yaitu min 30. 1 dikali min 20 sama min 20, dan seterusnya. Untuk mempermudahkan dalam penghitungan, maka lebih baik kita jumlahkan sigma. Sigma itu lambangnya seperti ini. Sigma sama dengan 30. 30 ini keseluruhan dari frekuensi. Dan ini juga 845, dan untuk yang ini 180. Means rumusnya adalah XS plus sigma XS plus sigma frekuensi XI min XS per jumlah frekuensi keseluruhan. Maka ini XS-nya tadi adalah 55,5 ditambah jumlahnya ini 180 dibagi 30 atau diper 30.
Hasilnya 55,5 ditambah 6 sama dengan 61,5. Ini adalah hasil untuk means atau rata-rata. Materi yang ketiga yaitu indeks harga. Indeks harga adalah indeks yang digunakan untuk menentukan harga perubahan harga suatu barang. Baik satu macam maupun bermacam barang. Rumusnya meliputi IP, IL, dan IF. Ini adalah contoh soal dari indeks harga. Saya mengambil perubahan harga masker Sensi Neo Yumas. P ini pada tahun awal, tahun 2019, 2020, dan ini kualitas pada tahun 2019 dan 2020. Untuk menentukan IP, IL, dan IF, kita harus mencari ini terlebih dahulu. PN kali QN. PN ini pada tahun PN kali QN, jadi 3000 dikali 14. 3000 kali 14 hasilnya 42. Dan untuk yang ini 2000 dikali 10 20.000. Dan untuk yang ini 1500 dikali 13 19.500. Untuk PO kali QN, maka kita akan mengalihkan pada tahun awal dengan kualitas pada N yang ditanyakan. 2000 dikali 14 2 kali 14 28.000. Untuk ini 1500 dikali 10 15.000. 1000 dikali 13 13.000. Untuk PN kali QO, maka tinggal kita kalikan. PN kali QO 3000 kali 10 30.000. 2000 kali 12 24.000. 1500 kali 11 16.500. Dan PO kali QO, maka kita kalikan 2000 kali 10 20.000. 1500 kali 12 1500 kali 12 18.000. 1000 dikali 11 11.000. Lalu kita jumlahkan dengan lambang sigma seperti biasanya. Untuk itu kita jumlahkan ini semua. Jumlahnya 81.500. Yang ini 56.000. Yang ini 70.500. Yang ini 49.000. Untuk mencari IL atau indeks last prior, PN kali QO diper, ini sigma ya, maaf saya lupa, sigma PO kali QO dikali 100%. Berarti ini PN kali QO, PN ini jadi 70.500 diper PO kali QO 49.000 dikali 100%. 70.500 dikali 100 70 dibagi 49. Hasilnya 143,87.
persen. Jadi ini terdapat kenaikan harga yang cukup tinggi sebesar 43,87%. Selanjutnya kita mencari IP. Rumusnya yaitu sigma PN kali QN per sigma PO kali QN dikali 100%. 81.500 diper 56.000 dikali 100%, hasilnya 145,53%. Terdapat kenaikan harga yang tinggi juga sebesar 45,53%. Untuk IF sama dengan akar IL dikali IP, maka akar 143,87% dikali 145,53%, maka hasilnya 144,69%. Di sini juga terjadi kenaikan sebesar 44,69%. Untuk materi yang keempat yaitu probabilitas. Probabilitas sama lainnya bisa dikatakan sebagai peluang. Angkanya relatif kecil atau mulai dari 0 sampai dengan 1. Jika angkanya lebih dari 1, maka itu tidak peluang. Jadi salah. Biasa berupa desimal. Ini adalah contoh soal dari probabilitas. Saya mengambil dari peluang kejadian dari dua buah kejadian yang saling asing. Untuk rumusnya nanti kita memakai P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Di sini kan dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap, dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Maka sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk A di sini adalah bahwa kami genap, bernomor genap. Jadi yang genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5/10. Ini sesuai dengan rumus PA NA per NS. Untuk yang B, di sini yang diminta adalah kejadian prima ganjil. Dengan prima, sedangkan prima sendiri kan 2, 3, 5, 7. Untuk yang diminta adalah yang ganjil, jadi 3, 5, dan 7.
sama dengan 0,8. Sekian pembahasan materi statistik keuangan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih baby-baby. Terima kasih guys. Thank you for watching.